Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Niaga Informasi. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa saya akan berbagi pengalaman bahwa saya pernah berurusan dengan salah seorang Yakuza Jepang. Jadi, sebelum kita lanjut teman-teman, silahkan teman-teman subscribe channel ini agar supaya bisa terus berkembang. Eh, Silahkan share kalau dianggap bermanfaat, dan komen kalau ada sesuatu yang kurang paham. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Jadi ceritanya begini, saya pernah bekerja di daerah Minami Awaji bersama teman saya, anak Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang pengupasan bawang bombay, teman-teman. Jadi tergolong perusahaan yang sangat kecil. Karyawannya hanya terdiri dari beberapa orang saja. Jadi karyawannya itu orang Indonesia 2 orang, termasuk saya dan teman saya anak Jawa Timur. Kemudian anak Vietnam perempuan 1 orang, tapi sudah menikah dengan orang Jepang, dan suaminya pun bekerja satu perusahaan. Terus kemudian suami dari anak Vietnam ini ya termasuk karyawannya. Terus kemudian orang Jepang perempuan 1 orang, kemudian orang Jepang ya 1 orang lagi laki-laki. Jadi karyawannya itu semuanya cuman ada 6 orang, teman-teman. Jadi kenapa sih saya bisa menyimpulkan bahwa bos saya ini termasuk salah satu Yakuza? Itu sebenarnya sebelumnya saya tidak mengerti apa-apa, teman-teman, bahwa orang ini adalah seorang Yakuza. Jadi suatu hari gitu teman-teman, tiba-tiba kelakuan bos saya ini sedikit agak aneh. Jadi anak perempuan atau orang perempuan Jepang ya, masih muda, belum menikah. Ini padahal perempuan gitu. Bos saya itu kalau ada kesalahan sedikit aja itu main pukul, kepalanya dipukul gitu. Terus apalagi yang anak muda, yang satunya lagi orang Jepang itu kalau melakukan kesalahan sedikit pun ya itu dipukul kepalanya, ditendang. Jadi di situ saya mulai berpikir kok seperti ini bosnya gitu. Sehingga suatu hari saya memberanikan diri bertanya kepada orang Jepang yang tadi, yang masih muda, perempuan, karena dia juga sering dipukul kepalanya gitu. Saya tanya kepada orang tersebut, kok bos kita seperti itu ya? Kok aneh gitu, perempuan kan kalau di negara saya kalau perempuan itu kalau laki-laki mukul perempuan itu termasuk ibaratnya ya kurang etis lah. Tapi kok bos kita berani gitu mukul kamu gitu. Nah, jawaban dari orang Jepang yang perempuan ini, dia ngasih tahu saya bahwa sebenarnya bos saya ini waktu mudanya itu adalah seorang Yakuza gitu. Nah, setelah saya mengetahui bahwa bos saya adalah seorang Yakuza, kemudian saya berkomunikasi dengan teman saya, ini bagaimana mas gitu, sebaiknya kita bagaimana ya, apakah kita bertahan, apakah kita cari perusahaan yang baru atau gimana gitu. Kebetulan kan kami visanya visa Tekutegino gitu, sehingga kami bisa pindah perusahaan gitu. Nah akhirnya
keputusan kami, ya udahlah Mas, takut terjadi apa-apa, lebih baik kita cari perusahaan aja deh, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Akhirnya kami berdua cari perusahaan baru gitu, cari TSK, kemudian dia dapat perusahaan di daerah Shizuoka di pengolahan pengolahan roti. Kalau saya di Ishikawa, perusahaan yang sekarang pengolahan di bidang susu. Nah, dilalahnya proses visa itu lebih cepat teman-teman. Jadi teman saya itu visanya keluar 1 bulan lebih cepat daripada saya. Kemudian teman saya ketika mau pindah gitu, karena visanya udah keluar, pindahnya secara baik-baik, ngomong atau menyampaikan kepada bos kita bahwa dia mau pindah perusahaan. Kemudian dia juga menyerahkan surat pengunduran diri, terus diterima secara baik-baik gitu. Pertamanya gitu ya, diterima secara baik-baik oleh bos saya gitu. Nah, yang menjadi permasalahannya teman saya juga itu adalah karena berhubung visanya udah jadi, dia pergi ke Shizuoka, tapi gajinya belum keluar karena belum tanggal gajian gitu teman-teman. Akhirnya dia nitip ke saya, Mas Hanif, tolong gaji saya di ini ya Mas ya, disampaikan gitu ke Saco, bahwa tolong gaji dia agar supaya dikirim gitu. Ya, kata saya. Akhirnya dia pergi ke Shizuoka. Kemudian pas gajian saya pun nanyain gitu, bagaimana gajinya, udah dikirim belum teman saya gitu. Kata bosnya udah dikirim yang gaji yang teman kamu gitu. Setelah tanyain ke teman saya, Mas sudah masuk belum gitu. Katanya udah, tapi gaji saya tidak semuanya dikasih gitu Mas. Oh gitu ya gitu. Jadi dia gajinya waktu itu tedorinya ya, atau gaji bersihnya itu sekitar 140.000 gitu. Tapi yang dikasihkan sama bos saya itu cuman sekitar 90.000 atau 9 mang ya. Ya udah, kata dia, ya udahlah nggak apa-apalah, jangan orangnya kayak gitu. Nah, dia posisinya udah di Shizuoka kan. Nah, kemudian saya masih di situ gitu teman-teman, masih bekerja di tempat pengupasan bawang bombay gitu. Saya juga lagi nunggu visa untuk perusahaan yang sekarang di daerah Ishikawa teman-teman. Nah, kemudian itu suatu hari setelah teman saya pindah, 1 bulan kemudian saya pun dikabari oleh TSK bahwa visa saya itu udah jadi gitu. Terus perusahaan yang di Ishikawa meminta saya agar segera berangkat ke Ishikawa gitu. Saya pun akhirnya menulis surat pengunduran diri, ngomong secara baik-baik bahwa saya tanggal 11 ya waktu itu ya, tanggal 11 Oktober gitu, saya bawa tanggal 11 Oktober tahun 2023 saya mau pindah. Kemudian saya menyerahkan surat pengunduran diri juga. Nah, waktu saya ngomong secara baik-baik dengan bos saya itu tidak ada masalah teman-teman, artinya dia juga menerima dengan baik. Katanya ya udah nggak apa-apa, kamu perginya mau kemana gitu. Nah, saya pergi ke sini di pabrik ini gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kata dia. Sangkanya saya pikir nggak ada masalah teman-teman. Ternyata ketika saya mau berangkat tanggal 11, kebetulan kan gajiannya tanggal 10 gitu. Nah, itu dilalahnya tanggal 9 Oktober itu pagi-pagi dia tiba-tiba marah gitu. Entah nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba marah ke orang Jepang semuanya, karena kebetulan kami kan tinggal bersama di asrama gitu. Marah-marah ke orang Jepang, termasuk saya dimarahin juga. Kok kata saya marah-marah kenapa? Kata saya kan nggak ada masalah apapun kayak gitu. Nah, itu
mungkin nggak tahu ya, mungkin alasannya apakah karena saya udah mau pindah, sedangkan kan saya gajiannya itu tanggal 10, jadi tanggal 10 gaji saya harus keluar, kemudian karena saya pindah kan eh, apa namanya ditambah dengan tunggakan yang 10 hari terakhir teman-teman. Jadi kan gaji saya waktu itu teorinya sekitar 21 mang lah, niju ichimang ya, sekitar 210.000 yen lah. Kalau di rupiah ya sekitar 21 jutaan gitu teman-teman. Nah begitu saya mau pindah tanggal 11 ke Ishikawa, tiba-tiba tanggal 9 paginya itu marah-marah tanpa ada alasan teman-teman, bos saya gitu. Kemudian saya pun diusir gitu ya, diusir dari asrama gitu. Kata saya, oke, saya mau pergi sekarang, tapi tolong gaji saya dibayarkan dulu. Dia sambil marah-marah, sepertinya dia sambil habis minum minuman keras gitu teman-teman, karena mulutnya itu bau bau minuman keras gitu. Dia bilangnya ke saya, nggak ada gitu, gaji kamu nggak saya kasihin, pokoknya cepat kamu keluar sini gitu. Saya akhirnya ngomong ke orang Jepang yang lain, saya harus gimana ini, gaji saya belum dibayar gitu. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu teman-teman. Artinya cuman bilang, Hanifu sacho sang no itatori yareba ito moimasu yo gitu. Cuman bilang kayak gitu, artinya ya udah ikutin aja apa yang dikatakan sama bos gitu. Karena dia posisinya sangat marah gitu teman-teman. Gak tahu ya apa namanya, apakah karena saya mau pindah atau gimana gitu. Jangan orangnya kayak gitu, apa namanya, perusahaan butuh karyawan tapi kelakuannya sama karyawan seenaknya gitu, main pukul, main tendang gitu. Walaupun alhamdulillah kalau orang Indonesia sekalipun tidak pernah dikena pukul, kena tendang gitu teman-teman. Artinya karena kami sama teman saya sama teman saya itu selalu bilang, Indonesia wa dame yo atamano tatakunara gitu. Indonesia wah, kalau Indonesia itu nggak boleh pokoknya mukul kepala gitu. Sering kayak gitu dilawannya gitu, akhirnya yang nggak pernah kena pukul gitu. Nah karena saya diusir sama bos saya, ya saya keluar teman-teman. Padahal kan janjiannya dengan yang di perusahaan di Ishikawa ini kan tanggal 11 teman-teman. Padahal waktu itu masih tanggal 9. Kata saya nih, sambil bawa barang saya gitu, bawa koper, ini saya mau pergi kemana, kata saya. Akhirnya udahlah, kata saya, yang penting jalan dulu aja keluar dari situ. Saya juga takut terjadi apa-apa. Akhirnya saya pergi ke terminal daerah Minami Awaji. Nah di situ saya karena saking nggak terimanya gaji saya nggak dikasih, terus saya diusir, akhirnya saya menghubungi Kobang teman-teman, Kobang yang ada di Minami Awaji. Akhirnya saya laporan ke Kobang bahwa saya kerja di suatu perusahaan tapi saya malah gajinya nggak dikasih, terus saya diusir gitu. Akhirnya didata sama perusahaan itu. Nah pas ditanya sama polisi itu, Sacho no namae wa nande stakke. Begitu dia nanya siapa nama bosnya gitu, saya bilang kan Nobori-san gitu, saudara Nobori. Polisi Kobang yang ada di dekat terminal juga udah tahu teman-teman. Nobori-san kah ngomongnya kan, oh saudara Nobori ya gitu. Akhirnya saya diinterogasi segala macam. Setelah diinterogasi, petugas kepolisian yang ada di Kobang tadi bilang, ya udah gini aja katanya, kalau saya tidak bisa menyimpulkan apa yang harus saya lakukan, kata dia. Oke, kamu sama saya sekarang pergi ke Keisatsu teman-teman. Jadi di video sebelumnya kan udah jelasin ya perbedaan Kobang dengan Keisatsu. Nah akhirnya saya sama polisi yang tadi di Kobang tadi pergi ke Keisatsu yang ada di Awajishima. Di Keisatsu pun saya dibawa ke sebuah ruangan khusus gitu. Di situ pun diinterogasi, dimintai keterangan mana paspornya, mana Zairyu Kadonya gitu. Terus kamu kerja dari
tanggal berapa sampai tanggal berapa, setiap hari berapa jam gitu. Mana buktinya ada nggak? Kebetulan di pabrik saya yang dulu itu, yang di Minami Awaji itu absensinya itu ditulis secara manual teman-teman. Jadi nggak ada time kado gitu. Jadi secara manual ditulis sebuah kertas, di lembar kertas gitu. Karena sebuah perusahaan kecil gitu. Jadi jam kerjanya ditulis di selembar kertas. Nah, kebetulan saya masih pegang. Nah ini buktinya kata saya. Terus saya diinterogasi segala macam. Akhirnya mereka berunding dengan atasannya. Nah, di tengah-tengah menunggu keputusan K1 yang ada di Awajishima ini, di situ di dekat saya itu ada seorang yang tadi yang bareng yang saya laporan ke Kobang teman-teman, yang dekat terminal. Akhirnya saya nanya tuh sama polisi yang ada di dekat saya yang tadi berada di Kobang. Shitsure desu ga Nobori-san te yakuza. Jadi gini teman-teman, saya nanyanya, shitsure desu ga Nobori-san te yakuza te kitan desu kedo sore wa honto gitu. Saya ngomongnya kayak gitu. Kata saya dengar katanya saudara Nobori ini, bos saya ya, katanya yakuza, apakah itu benar? Kata dia, jawabannya apa teman-teman? Yakuza dake janaku moto no yakuza da yo. Ya gitu. Kata-kata tadi yang yang bilang gitu, yang bawa saya ke Keisatsu ini sama orang polisi yang ada di Kobang tadi. Jadi jawaban dia itu bukan hanya sekedar yakuza biasa, dia lebih dari yakuza. Jadi dia seperti ketua gangsternya teman-teman, waktu mudanya. Tapi ya setelah itu, berarti yang disampaikan oleh orang Jepang yang cewek yang waktu itu nyampein bahwa bos saya itu yakuza itu ternyata benar. Karena jawaban dari orang kepolisian juga sama seperti itu. Akhirnya keputusan Keisatsu di Awajishima juga tidak bisa membantu, katanya alasannya ini bukan wewenang kami. Jadi sebaiknya datang lagi aja, ngomong baik-baik. Malah kepolisiannya bilang kayak gitu. Ngomong baik-baik lagi, datang ke Nobori, tempatnya Nobori, ngomong secara baik-baik, minta gaji gitu. Kata saya, ya udahlah kalau nggak bisa gitu. Akhirnya selesai, padahal interogasinya lama sekali waktu itu teman-teman, tapi keputusannya kurang memuaskan gitu. Akhirnya ditanya, kamu mau pergi kemana sekarang gitu. Saya pura-puranya saya mau pergi ke tempat teman saya. Ya udah yuk dianterin, katanya sampai terminal aja. Ya udah dianterin sama polisi teman-teman sampai terminal, padahal waktu itu nggak ada teman saya yang di daerah Minami Awaji itu, nggak ada yang kenal gitu. Akhirnya dianterin sampai terminal, saya tidur di situ. Paginya saya telepon ke TSK saya minta agar jangan tanggal 11 ke Ishikawanya, kalau bisa tanggal 10 gitu. Akhirnya kata TSK, ya udah nggak apa-apa, kalau emang kondisi kamu sekarang seperti itu, ya udah berangkat ke sini. Toh udah bisa masuk ke apartemen gitu, ke Apato udah bisa masuk. Akhirnya saya pergi dengan uang pas-pasan teman-teman. Akhirnya pergi ke Ishikawa. Nah tapi sebelum pergi ke Ishikawa, TSK saya bilang gitu, kamu sebelum ke Ishikawa silakan pergi dulu ke Syakuso ya, ke kantor kecamatan untuk meminta rekomendasi surat pindah. Kata saya, iya sensei, siap, saya pergi ke Syakuso dulu. Saya pergi ke Syakuso langsung. Nah di Syakuso teman-teman, di sini ada pelajaran teman-teman. Di Syakuso saya bilang bahwa saya kerja di tempatnya ini, kerjanya 1 bulan full gitu, tapi gaji saya nggak dikasih gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu, saya nanya ke orang Syakuso. Jadi orang Syakuso juga bilang gitu, kalau masalah gaji kamu silakan
pergi ke Rodo Kijun. Apa teman-teman? Rodo Kijun. Itu ada di setiap daerah. Jadi Rodo Kijun ini adalah sebuah lembaga di mana menangani masalah tenaga kerja yang ada di Jepang, termasuk masalah gaji yang tidak dibayarkan, termasuk mungkin perusahaan-perusahaan yang nakal terhadap karyawannya, termasuk kalau ada kasus pemukulan ya teman-teman. Itu pun bisa ke Rodo Kijun, walaupun kalau masalah pemukulan itu bisa langsung lapor ke Keisatsu gitu. Nah, saya dikasih tahu tuh katanya harus pergi ke Rodo Kijun gitu. Oke, kata saya. Setelah saya dapat rekomendasi pindah, akhirnya saya pergi ke Ishikawa. Nah, setelah datang di Ishikawa beberapa hari ya, 2 hari ya berikutnya gitu, setelah saya istirahat di apato saya, hari berikutnya saya cari yang namanya Rodo Kijun seperti yang disampaikan oleh Syakuso yang ada di Minami Awaji, teman-teman. Akhirnya saya pergi cari searching di Google Map. Akhirnya ketemu tuh Kanazawa Rodo Kijun, teman-teman. Nah, setelah tahu alamatnya, saya pergi ke sana, pergi ke Rodo Kijun. Saya ditemui oleh staf Rodo Kijun Kanazawa. Ditanya ada apa gitu. Saya sampaikan seperti yang terjadi dengan saya, teman-teman, bahwa saya kerja seperti ini, kerja dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini jam kerjanya dari jam sekian jam sekian, saya seharusnya gaji saya teorinya sekian karena ditambah 10 hari terakhir, ini buktinya gitu, bukti catatan jam kerja saya karena ditulis di sebuah selembar kertas gitu, diserahkan. Kata dia, oke, katanya kamu masuk masuk ke seseorang yang di bawah naungan perlindungan dari Rodo Kijun, karena saya pisahnya ada, teman-teman, masih resmi gitu. Akhirnya kata dia, ya udah nanti nanti saya akan menghubungi Rodo Kijun yang ada di Minami Awaji agar supaya diurusin oleh yang Rodo Kijun yang ada di daerah Minami Awaji gitu. Nah, saya bilang ke Rodo Kijun yang ada di Kanazawa, "Sensei, hontou ni dekiru no kana? Watashi no sacho wa watashi no sacho wa yakuza desu yo. Hontou ni dekiru no kana?" gitu. Akhirnya kata saya, apakah benar bisa nih sensei, kata saya gitu kan, karena bos saya itu seorang yakuza gitu. Akhirnya dia bilang gitu, Rodo Kijun yang di Kanazawa itu gitu, "Shinpai shinai de, watashi tachi mo sistemu ni shigoto shiteru kara, shinpai shinai de ne," gitu. Artinya jangan khawatir gitu. Kami juga bekerja secara sistem gitu. Akhirnya akhirnya berlanjut proses. Setelah saya ditanya-tanya tentang banyak hal, akhirnya dia mengirim tanda bukti yang saya kasih sama beberapa dokumen, dikirim ke Minami Awaji. Akhirnya Minami Awaji pun menyetujui untuk memproses hal ini. Akhirnya saya sama Rodo Kijun yang ada di Kanazawa itu dikasih nomor staf Rodo Kijun yang ada di Minami Awaji. Akhirnya saya berhubungan setiap hari gitu. Nah, setelah beberapa bulan saya selalu bertanya gitu, setiap setengah bulan sekali ya saya nanya lagi ke Rodo Kijun yang ada di Minami Awaji, "Sensei, keke wa do desu ka? Hasilnya bagaimana sensei?" gitu. Katanya, saya udah menghubungi beberapa kali, tapi saudara Noborinya ini tidak mau mengangkat telepon gitu. Terus gimana sensei ke depannya? Kata dia, ya udah nanti saya akan coba kirim surat agar supaya datang ke sini gitu. Akhirnya dia mungkin kirim surat, akhirnya datang, dipertemukan. Ya saya pun dari awal udah sangsi apakah memang benar gitu, bisa sekelas Rodo Kijun juga gitu. Jadi ternyata sesuai dengan pemikiran saya, hasilnya nihil, teman-teman. Karena emang bos saya itu emang seperti itu orangnya.
gimana sih orang Yakuza waktu masih mudanya gitu. Jadi dia mah kalau ada siapapun yang hubungi dia seperti walaupun sekelas Rodokijun itu akan dimarahin sama dia. Dia mah nggak punya rasa takut gitu. Akhirnya sesuai dengan pemikiran saya nggak keluar. Secara global ya teman-teman, yang tadi 21 mang atau sekitar 210.000 yen, kata saya kok kayak gitu, nggak bisa, gimana sih gitu. Saya juga udah berusaha katanya gitu kan, udah berusaha katanya mau hubungi ini, cuman dia berkelit terus gitu. Ya udahlah kata saya, kalau seandainya seperti ini, akhirnya saya menghubungi TSK saya, jalan terakhirnya sensei gitu, jalan TSK, menghubungi TSK yang menyalurkan saya di tempat itu gitu. Akhirnya saya jalan terakhirnya menghubungi ke TSK yang menyalur situ. Saya gajinya gimana ini, nggak dikasih sama Nobori gitu. Saya padahal gaji segitu juga kan, kerja capek setiap hari, kenapa nggak bisa keluar gitu. Saya nggak apa-apa deh, nggak kebetulan saya baru pindah, belum punya apa-apa di sini, kirim deh 5 mang aja juga nggak apa-apa gitu kata saya. Akhirnya TSK saya ngehubungin, kebetulan TSK ini saya nggak usah nyebut nama TSK-nya ya, karena ya gimana sih, TSK juga ada yang baik ada yang tidak gitu. Akhirnya TSK ini ternyata TSK ini, pemilik TSK ini, bapaknya pemilik TSK ini adalah temannya waktu masih muda dengan bos saya. Jadi udah temanan bapaknya gitu. Akhirnya ya udah, setelah saya ngomong ke TSK, dikirim teman-teman akhirnya sama bos saya yang dulu gitu. Kan harusnya 21 mang tapi hanya dikirim 5 mang. Saya udahlah, daripada saya nggak dapat apa-apa gitu, kerja capek, kemudian gaji juga nggak dikasih segini juga lah, bersyukurlah untuk nyambung hidup di sini untuk 1 bulan kedepannya karena masih perusahaan baru kan. Nah itu seperti itu teman-teman, pengalaman saya, bermasalah lah dengan salah satu Yakuza Jepang. Itu seperti itu intinya. Pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman ada masalah, maupun baik itu program magang maupun program Tokutegino, segera mungkin laporkan ke TSK atau Kumiai masing-masing. Kemudian untuk yang untuk Tokutegino gitu, kalau TSK-nya emang tidak bertanggung jawab, seperti masalah saya gitu, masalah gaji nggak dikasih, ini teman-teman, jadi tadi yang seperti yang saya sampaikan, teman-teman kalau gajinya tidak dikasihkan sama orang perusahaan, teman-teman lapor ke Rodokijun. Nah itu nanti di Rodokijun itu akan dibereskan gitu. Kalau kasus saya teman-teman, kenapa tidak sampai keluar gajinya ya, karena bos saya berbeda gitu teman-teman. Tapi kalau bosnya teman-teman biasa, orang biasa gitu, artinya tidak seperti bos saya, itu kemungkinannya akan keluar gitu. Karena Rodokijun ini adalah sebuah lembaga yang melindungi tenaga kerja yang ada di Jepang gitu. Jadi kalau ada masalah seperti saya, gaji nggak keluar, teman-teman bisa lapor ke Rodokijun. Rodokijun ini tersebar di semua kota yang ada di Jepang. Kemudian kalau ada kasus pemukulan segala macam, kalau memang teman-teman ada bukti bahwa teman-teman dipukul oleh orang Jepang, kalau seperti ini bisa lapor ke Rodokijun atau bisa langsung lapor ke Keisatsu atau lapor ke kepolisian gitu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Intinya bagi teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, selain fisik dan kesehatan, yang paling fatal itu adalah bahasa teman-teman. Jadi kalau bahasa teman-teman tidak bisa, akhirnya kesulitan sendiri ketika ada masalah. Apa yang harus dilakukan teman-teman nggak bisa. Jadi bahasa itu sifatnya sangat fatal, harus bisa teman-teman. Kalau teman-teman ingin dihargai di sini teman-teman.
ingin dihargai di Jepang gitu, tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh orang Jepang. Intinya adalah bahasa, teman-teman. Nanti kesempatan yang lain saya juga akan memberikan tips bagaimana caranya ketika bekerja di Jepang itu benar-benar dihargai sebagai orang Indonesia, walaupun sebagai seorang orang asing di Jepang, tapi teman-teman bisa dihargai, benar-benar dihargai gitu ya. Nanti saya akan kasih tip bagaimana caranya ketika menghadapi orang Jepang gitu, agar tidak diperlakukan secara semena-mena. Mungkin untuk hari ini segitu aja dulu teman-teman, semoga ada manfaatnya. Terima kasih semuanya.